Oke, berjumpa lagi di channel YouTube Trisna Sejati. Sekarang akan ada pembahasan tentang CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete menggunakan Android Studio tentunya. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung saja ke project. Oke, sekarang kita langsung saja ke new project. Kita bikin empty activity, klik next. Kita namai aplikasinya my CRUD. Oke, klik finish. Tunggu beberapa saat untuk proses running. Oke, proses sudah selesai. Di sini kita akan ada satu activity ya. Nah, ini seperti ini. Oke, sekarang kita buat struktur projectnya dulu. Di sini kita buat new package. Kita buat package adapter. Setelah itu kita buat helper. Buat helpernya. Terus kita buat modelnya. Oke, kita buat 3 package, adapter, helper, dan model. Setelah itu kita isi adapter dengan Java class ya. Kita buat namanya misalkan adapter saja supaya mudah diingat. Klik OK aja. Oke, di sini. Nah, di adapter ada adapter, terus kita close aja dulu. Di helper juga kita buat helper, tapi bukan helper, tapi di sini database. Oke. Ya, seperti itu aja, biarkan kosong dulu. Ini ada helper. Nah, di sini di model juga kita bikin model data. Oke. Atau ini bisa dibuat diganti nama aja ya, di rename aja jadi helper aja ya, biar mudah, biar gak bingung kita ini ya. Ada adapter, ada helper, dan ada model. Di dalam model ada aja data. Nah, terus kita bikin juga satu activity lagi ya untuk editornya. Activity, empty activity lagi. Nah, ini untuk activity editor untuk menambah data dan edit data ya. Finish. Oke, tunggu loading sampai selesai. Nah, oke, sudah selesai. Kita close aja dulu. Oke, kita coding helpernya dulu saja ya. Oke, di dalam helper ini kita bikin database. Ini buat publik aja, biar public class. Terus kita extend open helper. Nah, yang ini. Terus setelah ini kita arahkan ini aja nih, arahkan mouse-nya ke yang merah ini. Kemudian klik yang implement method atau klik Alt Shift Enter. Kita klik ini aja. Nah, di sini tandai semuanya ya, yang atas dan yang bawah tandai semuanya. Kemudian klik OK. Oke, di sini sudah ada dua, on create dan on upgrade. Sebelum ke situ kita buat dulu variabel di sini ya, yang privat static final. Nah, ini untuk version database nya ya, database
version. Oke, misalkan kita versinya di versi 1 dulu. OnCreate ini dipanggil hanya sekali setelah aplikasi diinstal ya. Jadi setelah aplikasi diinstal dan database dibuat. Nah, jadi setelah database dibuat, OnCreate ini tidak akan dipanggil lagi. Nah, kalau misalkan ini juga dipanggilnya setelah ininya diganti ya. Kalau sebelumnya 1 terus diganti 2, maka onUpgrade ini dipanggil. Kalau ininya tidak mengalami perubahan, maka selamanya tidak akan memanggil onUpgrade ini. Kemudian kita buat nama databasenya, misalkan static aja, string ya, string database name. Nah, nama databasenya misalkan CRUD aja ya, biar mudah. Kemudian kita udah aja deh, seperti ini aja dulu. Kemudian kita buat ininya ya, public, ininya tulis nama filenya helper, terus ini di dalamnya kita kontak, masukin kontak. Nah, seperti itu. Di dalamnya kita panggil super kontak database name, seperti itu ya. Kemudian ininya cursor factory-nya isi 0 aja. Kemudian ini database version. Oke, kita buat di OnCreate aja ya. Jadi sebelum database-nya dibuat, pastinya sistem akan memanggil OnCreate ini. Di dalam OnCreate kita buat seperti ini ya. Buat string, misalkan namanya SQL get table ya. Misalkan SQL nya itu create table, terus nama tabelnya apa ya, nama tabelnya misalkan users aja ya. Oke. Nama, terus ininya tabelnya ada misalkan ID, itunya integer, terus primary key, auto increment. Jadi ID ini dibuat otomatis. Kemudian koma, kita buat nama name aja ya, diinggriskan saja. Tipe datanya text, ininya not null, defaultnya not null. Kemudian yang terakhir kita buat apa ya, misalkan email aja ya, email teks aja ya, dan not null. Oke, selesai. Kita buat text query-nya. Kemudian kita buat tabelnya. Dengan membuat tabelnya seperti ini, misalkan panggil ya ininya, ininya dipanggil, terus accept SQL, terus masukin yang tadi ya, yang ini masukin ke sini. Nah, seperti itu. Setelah itu kita sudah membuat satu tabelnya tabel user.
Kemudian kita tangani ininya ya, on upgrade. Jika diupdate maka ya kita isi ini aja dulu, exit SQL, di drop ya, dihapus tabelnya, if exist, terus nama tabelnya users. Jadi setiap update database di drop dulu, kemudian kita panggil onCreate-nya di sini. Soalnya onCreate itu hanya dipanggil satu kali sebelum database dibuat, makanya kita harus panggil onCreate setelah database dibuat. Oke. On upgrade sudah kita tangani, kemudian kita buat query-nya. Kita misalkan membuat query untuk menampilkan semua data, misalkan di sini ya, kita buat public array list, di dalamnya hashmap, terus hashmap key-nya string, value-nya juga string, terus kita maaf ini salah ya, harusnya simbolnya seperti ini. Nah seperti ini simbolnya, nah seperti itu simbolnya, maaf tadi salah. Kemudian kita namai get all. Nah seperti itu ya. Kemudian kita buat array list hashmap seperti yang di atas, kita samain persis seperti ini. Seperti ini, namain persis. Kemudian kita namai list, misalkan ya, terserah itu mah ya namanya. Terus kita isi new array list. Dah seperti itu ya. Oke, kita buat query-nya. Jangan lupa kita selalu membuat query string query. Jadi query-nya itu untuk mengambil semua data itu seperti ini, select all from, nama tabelnya tadi apa, users. Nah itu termasuk query select. Kemudian kita inisialisasi SQLite database-nya. Kita namai database saja. This get read table database. Kemudian kita buat kursor, isinya database raw query dari query tadi. Kita masukin query, kemudian 0. Oke, setelah itu kita buat if cursor move to first. Nah jadi kursornya apa ya, datanya di dari move to first, jadi ke yang data pertama dulu. Kemudian kita menggunakan perulangan do while.
tadi do, kita bikin hash map string map aja namanya. Oke, new hash map. Oke, seperti ini saja. Kemudian kita isi mapnya ya, kita isi misalkan ini ID, isi dari kursor get string kosong, kemudian map put, kita ambil name kursor get string 1, yang terakhir kita panggil emailnya juga. Oke, kenapa dimulai dari kosong? Karena sistem itu mulainya dari kosong, jadi tidak dari 1. Jadi kosong ini adalah memanggil table ya, isi table file ke 1 ya, urutan pertama. Namun kalau di sistem itu kosong. Misalkan ini kan ada ID ya, di atas ada ID, ada name, ada email. ID ini urutan ke kosong, ini 1, ini 2, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Kita masukin map ini ke list ini ya, ke list yang tadi kita buat. Kita masukin mapnya, kita add, masukin map. Setelah itu kita lanjutkan codingan while-nya, kursor move to next ya. Oke ya, tutup. Oke, setelah itu kita tutup nih databasenya. Kursor kita close. Setelah itu kita return listnya ya, kita kembalikan. Oke, seperti itu. Kita membuat query apa lagi? Kita query insert public void insert, kita name sama email. Nah, jadi ini adalah query untuk menambah data ke dalam database. Seperti biasa kita panggil dulu SQLite database-nya, get query table database. Kemudian kita jangan lupa untuk membuat query string-nya. Insert into nama tabelnya, kemudian nama filenya ada name sama email, kemudian isinya, nah ngambil dari sini 2 ini ya. Nah, untuk string ini kan string, jadi nggak boleh langsung name gitu ya, karena ini kan ngambil dari ini. Sebelum ini kita buat dulu kutip ya, kutip 1 untuk menandai bahwa itu adalah string. Kemudian kita pindahkan. Ini kan bersih string ya, sepanjang ini bersih string. Nah, untuk menggabungkan string dan ini kita pisahkan, kita kutip 2, kemudian tambah, kemudian masukin di sini name-nya. Untuk email juga sama, jangan lupa koma dulu, kutip 1, kutip 2 plus email, seperti itu. Jangan lupa untuk tutup.
Kemudian setelah membuat string, maksud saya setelah membuat query string, kita input database-nya. Oke. Dari query. Kemudian selesai. Oke, setelah itu kita bikin query update. Update ini kita simpan ID-nya, name, sama email. Kita ngambil tiga-tiganya. Seperti biasa kita panggil lagi SQLite database-nya, this get read table database, dan kemudian kita buat query string-nya. Query string untuk update seperti ini, update nama table, kemudian set nama kolomnya sama dengan kutip 2 seperti ini. Kita ngambil name, koma, jangan lupa pakai koma untuk memisahkan. Email sama dengan kutip 2 email. Selanjutnya where ID ya, yang ID-nya kita bisa langsung gini nih, ID. Kenapa ID ini tidak menggunakan kutip 1? Karena ID ini termasuk integer, bukan string ya. Jadi kalau string itu wajib pakai kutip, jadi isinya diapit dengan kutip. Tapi kalau integer boleh tidak diapit dengan tanda kutip. Kemudian seperti biasa, database accept SQL, query-nya masukin sini. Kemudian yang terakhir kita membuat query delete. Kita masukin ID-nya saja. Untuk delete ini sangat simpel ya. Panggil dulu database-nya seperti biasa, read table database, kemudian seperti biasa kita buat query string-nya. Kalau delete itu query string-nya delete from nama table where ID sama dengan ID-nya, seperti itu. Kemudian jangan lupa dieksekusi ya query-nya ke database. Nah, kita sudah membuat helpernya, dari mulai membuat database, membuat table, sampai membuat 4 query, yaitu get, insert, update, dan delete. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat ini, buat model. Kita buka datanya, model ini kita buka, kemudian kita isi codingnya dengan ininya public dulu ya, setel dulu ke public. Kemudian ini tidak extend apa-apa, kemudian kita bisa masukin di sini string. Tadi kan ada ID, ada nama, sama ada email ya, ada 3. Nah, kemudian setelah ini kita buat
public data sesuai nama filenya data seperti ini, dan di bawah lagi kita buat lagi public data yang isinya ID, name, sama email. Nah, jadi kalau ini dipanggil kita masukin ke stringnya. Nah, jadi ini artinya ID ini dimasukin ke sini, ID. Kalau kita rubah codingnya seperti ini, nah seperti itu. Jadi ini kesinikan gitu ya. Oke, kita samakan aja. Oke, setelah itu kita membuat codingan untuk mewakili string semuanya ya. ID, name, dan email harus diwakili. Dan kita juga bisa pencet FNALT insert ya di keyboard. Oke, kita ulangi. FNALT insert, ada muncul seperti ini pilihan, atau kita juga bisa klik kanan, generate ya. Nah, sama aja tampil seperti ini. Kemudian kita pilih getter and setter. Kita klik getter and setter. Kita pilih semuanya dengan menekan Ctrl sambil klik semuanya ketiga-tiganya. Kemudian oke, maka codingnya akan otomatis terbuat. Oke, setelah itu ini model sudah kita buat. Selanjutnya kita buat adapternya. Nah, untuk adapter ini lumayan panjang codingnya, tapi saya usahakan untuk menulis ulang ya, supaya terbiasa dengan coding-codingnya. Karena yang namanya coding itu tidak diingat, tapi dibiasakan. Kalau kita biasa menulis, kita pasti ingat. Oke, kita base adapter. Kemudian ini ada merah gini, kursornya ke siniin, diarahin ya ke garis merahnya. Kemudian muncul seperti ini, implement methodnya diklik. Nah, kemudian ini sudah keklik semuanya ya. Terus nah, bagi yang tidak muncul, yang tadinya nggak muncul, kalian bisa tulis ulang aja ya. Ini silahkan ditulis dulu semuanya ya. Oke, setelah codingan ini muncul atau kalian tulis ulang, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita buat private di sini, activity. Kita buat layout inflator. Namanya di gampang-gampangin aja biar agak sulit. Kemudian list. Nah, list ini yang dipanggil adalah ini, file ini ya, file model data ini dipanggil ke list. Jadi codingannya tambahin data. Nah, ini pilih, kok ada banyak datanya. Nah, ini pilih yang alamatnya ini sesuai di package kita, com Trisna Sejati micro model. Nah, yang di sini kita klik enter. Selanjutnya itu kita namai dengan nama list. Oh, nggak bisa ya.
Oh iya ya, maaf maaf maaf. Seharusnya ini tandanya seperti ini nih. Nah, nah baru bisa. Nah, maaf ya. Oke, setelah itu kita lanjut bikin konstruktornya, public adapter sesuai nama ini, activity samain aja, list data samain aja. Oke, kemudian kita masukin ke masing-masing parameter. List masukin ke list gitu. Oke, kita isi get count-nya. Kalian boleh tulis ulang. Kalau yang nggak ketulis ya, yang nggak ada, ininya di nolnya dihapus, terus diisi dengan ini, tulisan ini, list size. Kemudian di sini kan ada objek get item ya. Oke, di sininya ganti, nolnya dihapus. Kemudian kita panggil lagi listnya, get i itu yang ini ya. Kemudian get item id, kita returnnya aja i aja. Nah gitu, kita kembalikan nilai ininya. Oke, kemudian ini ada get view, kita isi dengan oke, kita isi dengan view-nya. Tapi sebelum kita ngisi coding ini, kita buat, tentunya kita harus membuat view-nya dulu dong. Oke, kita buat view-nya dulu, ke folder res, layout, kita klik kanan, kita new layout resource, kemudian kita buat namanya misalkan apa ya, list users misalnya. Nah, list user. Oke, nah seperti itu, kita split aja kodenya. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita ganti aja ininya ke linear. Kemudian kita rapihin dulu codingnya ya. Kita buat orientationnya vertikal. Oke, kita buat text view, wrap, terus teksnya misalkan name, terus colornya kita biarin hitam aja ya. Terus untuk text stylenya bold. Oke, terus di bawahnya kita untuk nampilin email. Ini untuk nampilin email, udah gitu aja. Kemudian supaya lebih rapi, ininya tambahin padding 10 aja, 10 dep. Ini sudah lumayan rapi. Ini juga height-nya jangan match ya, height-nya di wrap aja. Nah, supaya segini tampilnya, nggak bablas ke bawah gitu. Nah, setelah itu kita kembali ke adapternya. Nah, ke sini kita bisa ngisi codingan di sini setelah kita membuat view yang tadi. Kita lupakan saja coding returnnya, kita buat di atasnya. Kita buat if
if inflator, jika inflatornya 0 maka kita isi dengan layout inflator activity get system service, kemudian contact dot layout inflator service. Nah, seperti itu. Kemudian kita di bawah kita buat lagi if jika view nya 0 juga, maaf, sama dengannya 2 0, maka view nya diisi dengan inflator inflate. Nah, kita ambil nih yang ini, view yang ini yang kita buat, kita panggil ke sini ya. Cara manggilnya R layout dan namanya tadi namanya list user. Kemudian di kedua kita rootnya isian 0 aja. Kemudian ke bawah kita panggil text view yang ini ya. Nah, yang ini kita panggil ke sini. Tapi sebelum kita panggil, kita buat ID-nya dulu. Misalkan ini buat ID-nya name. Jangan deh. Text name. Misalkan ini ID-nya text email. Kemudian baru bisa dipanggil setelah dibuatkan ID. Text view name view by in, terus panggil ID-nya. Sama seperti email juga sama ya. Setelah itu kita panggil data yang tadi ya, yang ini nih, file yang di dalam model kita panggil juga di sini. Caranya kita klik aja data, klik yang paling atas, kemudian namai dengan data, isi list, get position to, di sini adalah i. Oke, setelah itu kita isikan name ini, kita isi teksnya dari data name. Email juga sama. Seperti itu. Kemudian ini returnnya 0-nya diganti oleh view. Nah, seperti itu guys. Jadi oke, setelah kita membuat ini adapter sudah kita buat. Kemudian oke, ini ada satu lagi yang kurang ya. Ini alangkah baiknya ditambahi dengan inflatornya not 0. Nah, ini juga view-nya jangan 0 ya. Oke, if view not
0. Nah, seperti itu. Ininya ya kita hampiri, klik ini, tapi ini nggak apa-apa kok, dibiarin juga nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya kita tutup keduanya. Selanjutnya adapter udah, helper udah, data udah, kita ngoding di main activity. Pertama kita ininya dulu dong, view-nya dulu. Kita ganti ininya jadi ini aja ya, relative layout. Terus ininya hapus aja, kita isi dengan list view. Kemudian ininya match semua ya, match. Kita langsung tutup aja, jangan lupa diberi ID, misalkan list item aja ya. Setelah itu kita kembali ke coding Java-nya, main activity. Oke, kita isi dengan tadi kan ada list ya, ada list view. Kita panggil, terus kita buat alert dialog juga, buat nampilin dialog kalau ada error atau apa gitu. Terus kita panggil listnya juga, list doang ya. Terus kita panggil file tadi data, file model data, kemudian namai dengan list aja. Oke, new array list. Nah, kemudian kita panggil juga adapternya. Nah, ini ada dua. Oh, yang mana ya? Nah, kita panggil yang tadi kita buat, yaitu yang ini nih, yang berada di dalam nama package kita, yaitu com Trisna Sejati micro adapter ya, yang ini ya, yang kita tadi buat. Kemudian namanya dengan adapter. Kita panggil juga helpernya tentunya ya, helper. Nah, kita panggil yang tadi kita buat juga, yaitu yang di dalam package kita. Kita namai misalkan database, jangan database, apa ya, db aja lah, new helper this. Oke, seperti itu. Oh, kita belum buat tombol itu ya di sini. Kita ini oke, di sini kita buat list doang ya. Kita gak buat tombol tambah. Button match red, teksnya tambah misalkan ya. Terus kita buat supaya di bawah bottom. Oke, kita buat marginnya 10 aja. Nah, setelah itu buttonnya, tombolnya di bawah sini. Oke, ini juga kita buat margin ya, supaya gak ketutup ini nih, gak ketutup tombol. Kita buat margin buttonnya sesuaikan saja, misalkan 20 dep, kurang ya, 60 misalkan. Nah, jadi list ini tidak tertutup oleh tombol. Tombolnya bisa kita warnai juga ya, background misalkan warna ini aja, primer.
Terus tag colornya bisa warna putih. Nah, seperti itu. Jangan lupa tambahkan ID di sini, yaitu btn add. Kita kembali ke sini, kita buat ininya button. Oke, yang pertama kita inisialisasi database-nya dulu. New helper ya, get application contact. Setelah itu kita inisialisasi buttonnya, tombolnya. Tadi btn add, inisialisasi juga listnya, list view. Oke. Oke, kok gak ada ya list item? Kalau gak ada, kita tulis ulang aja, list item. Nah, seperti itu. Terus kita buat oke, di atas saja ya. Jika btn add-nya set on click, jadi membuat fungsi jika button add-nya diklik, maka kita buka activity yang ini, yang editor activity. Caranya dengan intent activity ini, kemudian editornya. Nah, seperti itu. Kemudian start activity dari intent. Oke, setelah itu kita adapternya belum diinisialisasi. Kita ada list. Oke, masukin list view-nya juga, masukin adapter, set adapter yang ini. Nah, kemudian ini buat si list view-nya itu kalau ditekan lama maka menampilkan dialog untuk hapus atau edit. Jadi caranya seperti ini. List view set on item long, klik listener new. Seperti itu. Kalian boleh tulis aja codingnya, saya percepat tutorialnya ya. Kita ambil ininya, ambil ID dari list, kita get position i, get ID sama juga dengan nama, kemudian emailnya juga. Oke, setelah itu kita buat juga final karakternya ya, car sequencer.
Oke, jadi di dialog item ini ada yang namanya edit, ada yang namanya hapus. Nah, kita buat inisialisasi dialognya di sini ya. Setelah menginisialisasi dialognya, kita buat masukin itemnya di sini. Set item. Kemudian masukin ini dialog item yang ini, masukin ke sini. Kemudian koma, new di sini, dialog interface. Nah, silahkan kalian tulis. Kemudian di on klik ini kita buat switch integer ya, posisinya. Jadi nah, kita bahas dulu. Jadi kan di dialog item ini ada dua ya, ada satu, ini dua. Nah, kalau di sistem ini terbacanya ini urutan ke kosong, ini urutan ke satu. Jadi ini kosong, ini satu. Jadi kalau switch kita bikin case-nya kosong, berarti yang dipanggil adalah edit ya. Ya, kemudian kita buat fungsi untuk editnya. Kita bikin intent untuk memanggil activity editor. Di intentnya kita masukin data berdasarkan tadi ya, ID, nama, sama email. Kemudian kita start activity seperti biasa. Jangan lupa break untuk setiap case. Kemudian kita isi case satunya, yaitu hapus, dengan cara panggil db ya, yang ini. Nah, yang ini kita panggil sini, lalu kita panggil delete-nya yang kita buat tadi ya. Query string yang kita buat tadi dipanggil, yaitu namanya delete. Kemudian masukin ID-nya. Jadi oke, masukin ID. Oke, ID yang ini ya, dari sini. Oke, jadi kan ini kan di delete ini kan kita lihat integer ya, tapi ini yang diterima di sini adalah string. Lalu gimana untuk membuat ini supaya jadi integer? Ya, kita codingnya disesuaikan. Kita rubah dulu ke integer seperti ini, lalu masukin ID. Nah, seperti itu. Kemudian kita list, di listnya kita clear. Kemudian kita panggil datanya ya. Setelah ini kita di sini nanti panggil data ulang. Oke. Tapi kita lewat dulu yang ini, kemudian kita di sini dulu ya, di ujung ini, ujung dialog kita tambahin dot show, kemudian tutup.
returnnya biarkan false aja. Nah, kemudian di sini kita buat ini kan di on create ya. Nah, di bawah on create kita buat private void get data. Nah, ini panggil ulang data, ini langsung saja panggil ini, diganti ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah sini juga panggil datanya. Nah, setelah itu release host map, key-nya string, value-nya juga string. Kita namai dengan rows, diambil dari database, get all. Kemudian kita menggunakan perulangan for. Membuat perulangan for itu seperti ini. Kemudian masukin satu persatu ID, email sama namanya ya. Oke. Oke, seperti itu. Tar dulu deh, kita cek dulu ininya ya, helpernya. Oke, betul. Oke, selanjutnya kita panggil modelnya yang ini. Kita panggil lagi ke sini, data. Oke, maaf, new data. Kemudian masukin seperti ini, ID-nya masukin, kemudian name-nya masukin, emailnya juga jangan lupa. Pokoknya semua data dimasukin ya. Terus data ini dimasukin ke dalam list. List yang mana? List yang ini mana ya? Nah, ini. Jadi di sini kita masukin data, add data, seperti itu. Kemudian di bawahnya setelah for kita bikin ada notify dataset change untuk jadi fungsinya untuk memberitahu adapter bahwa datanya sudah berubah atau dipanggil ulang. Oh, ini ada error nih, ininya belum ditutup. Nah, oke, buat kalian jangan lupa untuk menutup coding ya, karena itu sangat penting walaupun cuma satu karakter. Jadi kalau satu karakter salah, maka aplikasinya akan error. Oke, seperti itu ya. Ada get data, ada edit sudah di sini, delete sudah di sini. Oke, selanjutnya yang belum kita coding adalah satu lagi. Oke, sabar ya. Satu activity lagi yang belum kita coding. Activity apa? Yaitu activity editor.
editor activity kita belum coding. Oh, kita hapus saja, kita close semuanya biar gak mumet lihatnya gitu. Kita coding editornya. Oke, seperti biasa saya senang menggunakan linear layout. Untuk kedepannya itu kreasi kalian aja ya, terserah kalian mau pakai layout apa. Dan kemudian saya selalu menggunakan orientasi vertikal dan paddingnya 10 det. Kemudian di sini kita langsung saja to the point membuat edit teksnya. Tipenya, oke, tipenya person name, ini untuk nama ya. Kita bikin hintnya misalkan nama lengkap gitu ya. Kemudian di bawah juga kita bikin email. Input tipenya juga sesuaikan email, teks email address, kemudian hintnya email. Oke, seperti itu. Kemudian kan ini ini Androidnya menyarankan untuk menambahkan satu lagi yaitu autofill hint. Oke, kita tambahin autofill hintnya ini aja, kosongkan saja. Kemudian yang bawah juga autofill hintnya kosongkan saja. Nah, kemudian di bawah kita buat tombol button match dan wipe. Kita teksnya misalkan simpan. Kemudian kita kasih background, kita kasih warna supaya lebih enak dilihat. Oke, ini kan jaraknya terlalu dempet ya, kita bisa mengatur jaraknya dengan menggunakan margin button 10 aja, 10 depth. Kemudian bawahnya juga buat margin. Nah, supaya jaraknya agak renggang ya, seperti itu. Dan kemudian kita buat ID untuk satu persatu. Ini ID-nya edit name. Ini ID-nya edit email. Ini ID-nya button save. Oke. Setelah itu kita kembali ke Java. Nah, di sini juga codingannya agak lumayan banyak. Tapi gak apa-apa, kita tulis saja supaya kita familiar dengan kode-kodenya. Jadi saya usahakan jangan kopas. Kita harus rajin. Harus rajin. Kita inisialisasi edit tagnya seperti itu. Ada name dan email ya tadi. Terus kita inisialisasi buttonnya juga, ada button save. Terus apalagi yang mesti diinisialisasi, yaitu tentunya database dong, helper. Nah, ini langsung saja new helper this. Oke, satu lagi. Oke, kita buat private integer untuk ID-nya. Kalau misalkan edit ya, kita masukin nilai defaultnya 0 saja.
terus private name sama emailnya. Oke, maaf, string name sama emailnya gak usah pakai nilai default ya. Oh, ini jangan sama seperti ini. Ininya aja yang diedit ya. Edit name, edit email. Nah, jadi jangan sama namanya ya. Oke, setelah itu ke onCreate, kita bikin codingan di bawah sini. Kita inisialisasi edit name, kita panggil satu per satu. Kita panggil juga tombolnya ya. Lah, btn save ya tadi. Kemudian kita kita kan di editor ini ada dua fungsi ya, ada save, ada juga ada edit, ada juga tambah data. Jadi untuk ini harus ada if, misalkan gini ya. Oke deh, kita ambil intentnya dulu aja ya. Misalkan gini aja nih, ID sama dengan get intent, get string. Get ID. Maaf, ini kan string ini. Jadi ini dijadikan string aja ya, jadi ininya hapus. Nah, ini jadikan string aja, string semua, ID, nama sama emailnya. Kemudian name juga sama. Selanjutnya kita bikin percabangan. Jika ID-nya itu 0, artinya gak ada apa-apa, atau ID-nya ya kosong, atau kita bisa buat equals kosong gini. Jika kosong ID-nya berarti ini adalah tambah data ya. Namun jika tidak kosong berarti ini edit data. Lalu kita buat titlenya deh, set title bisa tambah user misalnya. Ini set titlenya edit user. Nah, terus di bawah ini nih, di edit ini, edit name-nya masukin ya, masukin sama emailnya juga supaya tampil di itunya ya, di formnya. Nah, kemudian button set. Jika button set
nya diklik. Oke, jika button save nya diklik, maka ini kan ada dua, ada save dan ada update ya. Jadi kita bikin if lagi. Oke. Try aja dulu, kita bikin ininya dulu, cat exception jikalau error ya. Errornya saving. Oke, seperti itu. Kita masukin codingnya di dalam try. Oke, selama ID-nya 0 atau ID-nya tidak ada apa-apa, maka disebutnya tambah ya. Maka jika ada disebutnya edit. Oke. Jadi jika tambah data, dicek dulu dong datanya ada atau tidak. Namun alangkah baiknya kita pisahin, jangan disimpan di dalam satu ini ya, biar lebih rapi. Kita buat di sini private void save. Oke, kita bikin if dulu, string value of, nah yang tadi edit name get tag get, maksud saya get text. Equals 0 atau mungkin kosong jika kosong, atau kita cek juga emailnya. Nah seperti ini kan, ini jika kosong ya, jika kosong maka kita tampilkan toas pemberitahuan ya. Silahkan isi semua data. Terus ininya sort aja, show, jangan lupa di show. Kemudian jika datanya ada semua, udah lengkap, maka kita panggil database-nya, kita insert berdasarkan edit text-nya, get text, kita rubah ke string. Dan satu lagi, kita rubah ke string juga ya. Nah ini adalah coding save, dan kalian bisa gunakan ini di sini seperti itu. Nah seperti itu ya. Sekarang untuk edit juga sama, kita boleh copy juga di sini, kemudian ininya ganti jadi edit, sininya jadi update, dan ininya ada 3 update. Terus rubah dulu ke integer, kan tadi string ya ID-nya. Terus parameter kedua nama, oke, maaf, edit name get text to string. Nah seperti itu.
dan kita bisa panggil edit ini di sini. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa di setiap ini setelah action kita tambahkan coding finish untuk menutup activity-nya. Oke, selanjutnya kita coba ya codingannya, kita running ke handphone. Apakah berhasil ataukah ada yang error? Nah, di sini sudah tampil my CRUD. Kita tidak menemukan data apa-apa karena ini datanya kan masih kosong. Kita coba klik tambah. Oke, kita muncul tambah user, judulnya misalkan kita isi dengan nama saya, email, kita klik simpan. Apakah berhasil? Oke, ternyata gak tampil apa-apa. Kita buka ulang. Nah, kalau dibuka ulang ternyata ada. Apa yang salah? Dan yang salah adalah datanya gak ada. Jadi yang salah adalah di main activity-nya ya. Kita tambahkan untuk merestart data, merestart ulang data. Jadi dengan cara membuat seperti ini nih. Nah, ini on resume kita buat ini override protected void on resume super on resume. Kita buat seperti ini, listnya yang tadi di clear dulu ya, kemudian get data. Oke, kita coba ulang aplikasinya, kita jalankan. Nah, aplikasinya sudah muncul. Di sini ada data tadi yang tadi kita buat. Kita coba buat data lagi, apakah langsung tampil. Misalkan apa ya, siapa, misalkan kamu, emailnya kamu @gmail.com misalnya. Kita simpan, maka nah sekarang datanya akan tampil otomatis. Kita tambah lagi, misalkan siapa ya, misalkan teman saya nih, oke, apa ya ini, ya ini emailnya terserah aja ya. Nah, maka tampil seperti ini. Setelah itu kita tambah lagi deh, satu lagi deh, misalkan nah ini adik saya. Oke, kita simpan. Nah, di sini ada 4 data. Kita misalkan ingin edit salah satu seperti yang tadi ya. Misalkan kita mau edit yang ini, klik lama, maka akan tampil edit dan hapus. Kita coba klik edit, apakah bisa? Nah, sudah bisa. Yang judulnya jadi edit user, kemudian di sini ada tampil nama dan emailnya. Kita coba masukin namanya, misalkan gini ya. Nah, ZU. Nah, misalkan sudah gini ya, kita klik simpan. Nah, maka yang ini datanya sudah teredit. Lalu kita coba
hapus. Misalkan kita hapus salah satu, hapus dan terhapus juga ya. Kita hapus lagi yang ini, terhapus juga, hapus lagi yang ini, terhapus juga. Kita tambah lagi, misalkan pengen nambah lagi nih ya, misalkan gini ya. Nah, ada, kita edit. Ada juga, kita hapus, berhasil juga. Nah, oke, seperti itulah cara pembuatan CRUD ya, Create, Read, Update, dan Delete di Android Studio. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.